Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat petang dan selamat beribadah bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang ke dalam. Apapun dosa pelanggaran kita, apapun yang tidak beres di dalam kehidupan kita, mari kita datang hampiri takhta Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur, naikkan suara kita untuk menyembah Tuhan. Karena saya percaya hanya di dalam hadirat Tuhan kita akan dapat satu kepuasan, kita akan dapat kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan ya Bapa, terus mengalir di dalam kehidupan kami. Ini kami ya Bapa, kami datang merendahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Apapun dosa pelanggaran kami ya Tuhan, apapun yang tidak beres dalam hidupan kami ini ya Tuhan Yesus, kami datang ya Tuhan. Kami datang membawa hati kami ya Tuhan Yesus, yang benar-benar di hadapan Engkau ya Bapa. Oh, haleluya Lord. Oh, haleluya. Haleluya Bapa, kami mengundang hadirat dimanapun keberadaan kami pada saat ini ya Tuhan. Kami mengundang hadirat jamahan-Mu ya Tuhan, menjamah setiap yang lemah pada saat ini ya Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya Rabashiki ya Rabashanda ya Rababababasi. Oh ya Rabashiki ya Rabashanda ya Rabababasi. Oh haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Oh haleluya Lord. Haleluya. Oh ya Rabashiki ya Rabashanda ya Rabashiki ya Rababasi. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Lord. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami datang membawa pujian kami di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami ya Tuhan, lindungi kami di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar
nama Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. 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 Mari kita terus memegahkan nama Raja kita. Amin. Karena Dia yang layak kita sembah. Haleluya, Lord. Haleluya, Jesus. Oh, haleluya, Jesus. Kau Raja di atas segala raja. Namamu mulia, namamu besar Tuhan. Oh, haleluya, Jesus. kegelapan pun sirna, umatnya bersujud
dengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita megahkan Raja. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang.
besar dan ajaib, Tuhanku. Yesus, kau layak disembah. Yesus layak disembah. Kau Raja segala raja. Hati
ucapan syukur kami ya Bapa. Sungguh kami rindu ya Tuhan berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan biarlah pujian kami ini ya Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Urapi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, baik yang mendengar. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Sebentar kami ingin mendengar isi hati-Mu ya Bapa. Engkau urapi anak-Mu yang menyampaikan ya Tuhan Yesus. Balut bungkus dia dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Beri kami roh pengertian ya Tuhan, supaya kami mengerti, supaya kami dapat menyelami isi hati-Mu yang terdalam ya Bapa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Ini ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami naikkan semuanya, segala pujian, hormat, keagungan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Jadi kembali kita mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur kesempatan kita sekali lagi dapat bertemu di sini. Ya, mari kita berdoa dahulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Rabashiki ya rabashukutuku rasanta karasukutuku ya rabababa. O rabasiki ya rabasanta karabashiki ya rabababa. Haleluya, rabasiki ya rabasanta karabasukutuku rabasiki tiki ya rabababa. Haleluya Tuhan, terima kasih di atas kesempatan sekali lagi. Hari ini kami melihat hari yang baru, terang yang baru ya Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkau yang menyiapkan setiap hati kami. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan di pagi hari ini saat firman-Mu Tuhan, hamba-Mu sebagai alat yang menyampaikan firman-Mu, Kau urapi lidah hamba ya Tuhan, dan Kau urapi setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Engkau urapi setiap pendengaran-pendengaran rohani kami. Engkau yang memberkati kami Tuhan, hidup dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan seperti biji benih yang ditabur di tanah yang subur ya Tuhan. Demikianlah firman-Mu Tuhan tertanam di hati kami, di setiap pribadi kami ya Tuhan. Kiranya Engkaulah yang menudungi kami Tuhan, di mana saja tempat kami beribadah pada hari ini ya Tuhan. Engkau ada bersama kami, Engkau ada dan hadir di setiap pribadi-pribadi ya Tuhan. Bagi pribadi yang datang dengan lelah, dengan beban, di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, Engkau memberi kesembuhan, Engkau memberikan kekuatan. Engkaulah yang menaungi kami ya Tuhan, yang menyembuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan hadir di mana saja kami beribadah pada hari ini dan memberkati setiap kami, sehingga firman-Mu Tuhan mengenyangkan dan memuaskan dan menguatkan dan menyembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin setiap kami. Engkau ada Tuhan, Engkau hadir, Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, maha besar, maha baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami telah doa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin. Haleluya. Ya saudara, jadi hari ini saya akan berkongsikan firman Tuhan ya, yang bertemakan berlari-lari kepada tujuan. Tajuk firman yang saya sampaikan pada hari ini menuju panggilan surgawi ya. Kita akan lihat kepada Filipi, firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 14. Ya. Kita buka, dilihat di sana, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Yahweh dalam Kristus Yesus. Ya, kita berlari-lari kepada tujuan. Ya, dalam perjalanan hidup kita ini ya saudara, ya, kita tidak tahu perjalanan kita itu panjang ataupun pendeknya, karena kita tidak pernah tahu waktunya bagi kita apabila kita kembali kepada Bapa kita yang di surga ya. Dalam setiap perjalanan ini tuh saudara, kita ada jalan yang harus kita pilih ya. Kita memilih, ada pilihan setiap jalan yang kita tempuh.
ya, dan itu yang akan membawa kepada akhir dari hasil perjalanan yang kita pilih, ya, yang akan membawa kita kepada tujuan-tujuan. Apa tujuannya bagi hidup kita? Apa tujuannya? Apa panggilan kita? Ya, kenapa kita dipanggil Tuhan, ya? Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang telah memilih kita. Makanya ada rencana Tuhan, ada tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita, ya. Daripada tujuan itu tadi, ya, membawa kita kepada sebuah motivasi dalam hidup kita, ya. Jadi sebab kita tahu saudara, di dalam kehidupan kita, ya, ada banyak jalan, ya. Jalan hanya satu yang kita harus tahu, bahwa apabila kita ingin mengenal jalan kita yang benar, kita itu harus merujuk kepada Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Ya, motivasi kita itu harus fokus kepada Tuhan. Jadi ada banyak jalan, ya, yang lurus. Yang orang pikir jalan ini baik, ya, akan membawa kita kepada surga. Jalan itu baik, yaitu karena dia lurus. Kita akan nampak jalan itu baik. Ya, tapi belum tentu jalan yang baik itu jalan benar bagi Tuhan, saudara. Karena kita lihat di dalam Amsal 16 ayat 25 sudah mengingatkan firman Tuhan. Demikian dikatakan, banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, jadi daripada itu kita harus benar-benar berharap kepada Tuhan. Motivasi hidup kita, ya, untuk tujuan perjalanan hidup kita itu harus fokus kepada Tuhan. Nah, sebab banyak jalan yang mungkin disangka orang itu lurus, itu benar, itu hidup, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita supaya kita mengarahkan hidup kita kepada tujuan yang benar. Kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, dan tidak akan ada jalan yang salah selagi kita selalu datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan minta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengarahkan kita kepada tujuannya. Makanya apakah kehendak Tuhan itu, saudara, bagi kita? Ya, tujuan kita itu arahnya bagaimana? Nah, nanti kita akan lihat kepada rencana Tuhan. Kita harus kenal dulu rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena dia sudah panggil kita, karena dia sudah pilih kita, maka kita harus tahu, ya, apa rencana Tuhan atau kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11, ya. Ini yang difirmankan Tuhan kepada setiap kita, kepada setiap pribadi kita. Ya, firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukannya rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan punya rancangan hari depan penuh harapan kepada kita. Jadi rancangan Tuhan itu membawa rancangan damai sejahtera. Kita itu harus tahu bahwa kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita itu damai sejahtera. Itu untuk masa depan kita, saudara. Sesuatu yang berbahagia bagi kita, sesuatu yang membuat berhasil dalam kehidupan kita, bermakna dalam hidup kita. Jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Kita sudah tahu apa, ya, tujuan-tujuan Tuhan itu. Dia datang ke dunia, ya, karena begitu besar kasih Allah itu akan dunia ini, ya, akan kita itulah, ya, dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi rencana Tuhan itu supaya kita beroleh hidup yang kekal. Di dunia ini hidup itu sementara saja, saudara. Kita ini ada jangka hayatnya, ya. Kita tidak tahu bila waktu kita. Ada orang jangka hayatnya pendek, ada jangka hayatnya panjang, ada jangka hayatnya masih muda sudah balik kepada Tuhan. Jadi kita tidak tahu, ya. Tetapi yang kita tahu, Tuhan itu punya rencana yang baik buat kita. Ya, dia merencanakan supaya kita beroleh hidup yang kekal, yaitu kembali kepada dia yang kekal selama-lamanya di sana bersama Bapa kita yang di surga. Rencana Tuhan itulah yang dari mulanya, ya, mendamaikan kita supaya kita itu tidak terus, ya, tidak mendapat upah daripada dosa kita, yaitu kuasa maut.
Ya, Tuhan sudah melepaskan kita oleh anaknya, ya, yang dikaruniakannya satu-satunya anaknya yang tunggal, ya. Itu dikaruniakan kepada kita, telah mati bagi kita, disalib bagi kita, darahnya tercurah, tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita. Ya, darah yang sempurna, hanya satu-satunya darah yang benar yang dapat menebus kita, yang membawa kita kembali kepada rancangannya. Itulah rancangan Tuhan bagi kita, ya, menyediakan keselamatan bagi kita untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Ya, kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9b yang dikatakan firman Tuhan, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, setiap orang, semua orang, itu rencana Tuhan kepada semua orang untuk berbalik dan bertobat, karena manusia telah jatuh di dalam dosa dan perlu kembali kepada Tuhan. Makanya rencana Tuhan itu supaya orang berbalik, bertobat, dan menerima kehidupan yang kekal. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera bagi kita, saudara. Ya, sebab kita harus tahu, kita harus sadar bahwa setelah kita dipanggil, kita dipilih, ya, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah membawa kita ke jalannya yang benar, ya. Kita harus itu mengerti, saudara, bahwa hidup kita itu bukan hidup kita lagi sendiri-sendiri lagi. Tujuan-tujuan hidup kita itu bukan untuk diri kita sendiri lagi, untuk kepentingan pribadi kita sendiri lagi. Karena ada dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Kristus yang hidup di dalam kita, saudara. Bukan kita lagi, ya, bukan lagi kita sendiri yang hidup, tetapi Kristus itu yang hidup di dalam kita. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Yahweh yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, hidup kita itu bukan sendiri kita lagi. Bukan kita menentukan arah tuju, bukan kita lagi yang menentukan kehendak-kehendak kita sesuka hati. Kita itu harus melakukan kehendak Tuhan. Tujuan-tujuan surgawi, panggilan surgawi itu diberikan dari Tuhan kepada kita. Ya, ada panggilannya kepada kita. Makanya kita harus sadar, kita harus tahu bahwa hidup kita ini bukan diri kita sendiri lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ya, jadi Tuhan itu mengasihi kita, ya, Dia menyerahkan dirinya kepada kita supaya kita memperoleh apa yang direncanakan Tuhan, yaitu rencana yang baik bagi kita. Maka kita hidup menurut kehendaknya, ya. Jadi saudara, kita harus ingat bahwa kita ini memang ada untuk sebuah tujuan, ya. Ada orang bertanya kepada saya, mereka menanyakan saya, apa tujuan hidup saya? Setelah saya terima Tuhan, saya itu buat apa? Saya itu mau lakukan apa? Saya sendiri pun mulai berpikir, saudara. Saya tahu tujuan saya sendiri, tapi untuk saudara ini apa tujuan dia? Sampai-sampai saya pun bertanya kepada Tuhan, apa tujuan Tuhan bagi hidup dia? Ya, saya tidak terus menjawab. Saya katakan, saya berdoa dulu. Saya mau tahu apa tujuan Tuhan bagi hidup kamu. Karena dia bertanya kepada saya coba tolong, ya. Jadi kita sama berdoa, saya katakan begitu. Ya, jadi ada orang hari-hari ini, saya sebenarnya tidak pernah terpikir ada orang ataupun orang Kristen yang tidak pernah tahu apa tujuan hidupnya selepas dia jadi Kristen, selepas dia dipanggil, selepas dia itu dipilih Tuhan, ya. Dia tidak tahu apa yang dia buat, apa yang harus dia lakukan. Nah, jadi harus kita ingat, ya, setiap dari kita ini memang ada sebuah tujuannya. Ya, tujuan itu sudah pun Tuhan, ya, Sang Pencipta itu buat untuk kita. Seperti yang saya katakan tadi, ada rancangan, ya, rancangan damai sejahtera bagi kita, ya, rancangan kekekalan, ya. Jadi
mari kita lihat ya, menuju kepada panggilan surgawi itu adalah sebuah tujuan yang Tuhan siapkan ya, menuju kepada panggilan surgawi. Ya, kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 10. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam pekerjaan baik. Tuhan tidak panggil kita melakukan pekerjaan yang jahat, saudara. Itu tidak memuliakan Tuhan. Ya, pada dasarnya saudara, pada satu ketika dahulu saudara, saya itu belum mengerti bahwa manusia semuanya sudah jatuh dalam dosa. Saya itu pikir ada manusia yang tidak berdosa. Kalau dia berbuat baik, dia tidak berdosa. Jadi pada suatu ketika Tuhan buka jalan bagi saya, kami ada suatu kelas pemuridan oleh Bapak Rohani. Saya mengajarkan tentang hal-hal rohani. Apabila dikatakan kepada kami, ya, dia mengatakan begini, saudara. Dia suruh kami buka dalam Roma, ya, mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Saya itu terkeluh, saudara. Selama ini saya ini satu-satunya orang yang paling suka pendidik Komoro, sebab saya pikir kalau berbuat baik itu boleh masuk surga. Tapi saya lakukan itu bukan karena Tuhan Yesus, saudara. Itu saya lakukan hanya untuk diri sendiri. Jadi apa yang saya pelajari dari firman Tuhan, manusia itu tidak dapat datang dengan hanya berbuat baik ke surga. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Makanya hanya melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Darahnya yang suci, yang kudus itu dicurahkan supaya kita itu dapat ya diperdamaikan, kita dapat kembali semula kepada Bapa kita di surga. Hanya satu-satu itu saja jalan, tak ada jalan lain. Tetapi kenapa kita harus membuat pekerjaan baik, saudara? Karena Tuhan itu ingin kita, ya Tuhan kita itu baik, dan kita harus menyatakan Tuhan yang ada di dalam kita itu baik. Supaya orang lain yang tidak pernah mengenal Tuhan, orang yang hidupnya di dalam kegelapan tertutup, mereka melihat terang itu, mereka melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu mengajar kita perkara yang baik. Jadi yang baik itu memuliakan, menjangkau jiwa-jiwa. Ya, jadi itu yang kenapa kita harus melakukan pekerjaan baik. Ya, itu sudah Tuhan persiapkan ya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Kita tahu apa itu pekerjaan baik, ya. Pekerjaan yang memuliakan Tuhan, ya. Jadi hari ini kita tidak baik karena diri kita sendiri, tapi kita buat baik karena kita nyatakan Tuhan kita baik. Kita melakukannya karena kita tahu Tuhan kita itu baik, ya. Jadi kita akan lihat ya apa itu panggilan surgawi. Ya, yang pertama itu memuliakan Tuhan, saudara. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 hingga 33 firman Tuhan berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sebab seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya mereka beroleh selamat. Nah, jadi di sini dikatakan melakukan sesuatu lainnya. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara berada di mana sekarang? Saudara ada sebuah pekerjaan, saudara ada sebuah tempat di mana Tuhan letakkan, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ataupun saudara sekarang dalam sebuah pekerjaan di mana majikan saudara itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi walau siapapun bersama dengan saudara,
mereka itu tidak mengenal Tuhan. Kita itu harus lakukan semua pekerjaan kita, semua untuk kemuliaan Tuhan. Baik itu dari perkataan kita, baik cara kita, pergaulan kita menunjukkan kemuliaan Tuhan. Nah, di situ ya saudara, kita tidak akan menimbulkan syak dalam hati orang. Ya, orang tidak syak sangka terhadap Tuhan yang kita sembah. Ya, jadi orang boleh lihat. Mungkin pada permulaannya mereka tidak percaya, tapi kita buktikan ya dengan jalan kita yang mengikut ya, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, jadi kita lakukan semuanya itu saudara. Kita itu berusaha, memang kita tidak sempurna ya, kita belum sampai pada tahap yang sempurna, tapi dikatakan di sini berusaha menyenangkan hati semua orang. Ya, memang tidak mudah bagi kita, sebab itu kita perlukan Tuhan. Kita perlukan kekuatan dari Tuhan. Kasih yang ada pada kita itu, kasih manusia kita itu tidak sama dengan kasih yang dari Tuhan. Kasih yang dari Tuhan itu memampukan kita menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Sekalipun mungkin kita itu banyak kekurangannya saudara, tapi Tuhan akan tuntun kita ya. Jadi semua itu bukan untuk kepentingan kita ya, bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Kita melakukan apa yang baik itu bukan untuk kita ada kepentingan kita sendiri. Kita lakukan apa yang baik yang menyenangkan hati orang itu untuk kepentingan orang banyak ya, supaya mereka itu beroleh selamat ya, terutama mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka belum mengenal kasih Tuhan. Dari situ mereka akan lihat ya Tuhan yang ada di dalam diri kita itu membentuk kita menjadi pribadi yang indah, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang boleh dipercayai ya. Sekalipun kita tidak sempurna mana, tapi kita tetap percaya Tuhan yang menyempurnakan, yang berserta kita. Oke, jadi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang ciptakan kehidupan. Makanya kita ini adalah miliknya. Ya, kita ini milik Sang Pencipta. Ya, kita ini milik Tuhan. Kita terima keselamatan daripada Dia. Semestinya hidup kita ini harus memuliakan Tuhan, saudara. Ya, dalam Filipi 1 ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara. Hidup Rasul Paulus itu, ya dia itu memuliakan Tuhan. Ya, dia berani menyatakan Injilnya Tuhan di mana saja. Ya, dia ditangkap, dia dipenjara. Ya, tetapi itu tidak membatasi hidup Rasul Paulus untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun dia berada di dalam penjara, dia tetap memuliakan Tuhan. Sehingga sesuatu terjadi di penjara itu, saudara. Ya, lawatan malaikat ya membawa dia dilepaskan. Dan bahkan orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang bersama di dalam penjara itu adalah orang-orang kegelapan, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan mereka melihat kehidupan ya Rasul Paulus ini memuliakan Tuhan. Dan hati mereka terbuka, saudara, karena mereka melihat sesuatu terjadi dari hasil kehidupan Rasul Paulus yang memuliakan Tuhan, yang tidak dibatasi keadaan. Dia bersyukur, dia menyanyi di penjara, saudara, dia memuliakan Tuhan. Ya, walaupun kita tahu keadaan penjara sebenarnya mungkin di Rom tidak sama dengan di negara kita. Ya, kita tidak tahu keadaan di mana, bagaimana biasanya sebuah penjara itu ada tempatnya kotor, ya tidak nyaman, tidak enak, ya saudara. Tetapi itu tidak membatasi Rasul Paulus untuk memuliakan Tuhan. Nah, di situ saudara kita lihat ya, setiap waktu, baik pun di setiap meja kerja kita sekalipun kita itu memuliakan Tuhan. Ya, kita lihat di mana Yusuf, kehidupan Yusuf, walaupun dia sudah terbuang dari keluarganya, ya, dia dijual, ya, dia jauh dari keluarganya.
Ya, dia bekerja dengan seorang bernama Potifar, ya. Dia tetap hidup memuliakan Tuhan. Ya, dia tidak berani melakukan apa yang jahat. Ya, ini istri Potifar coba menggoda dia, tetapi dia menghormati Potifar sebagai majikan sekalipun tidak kenal Tuhan. Sebab hidup Yusuf dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara, sekalipun ketidakadilan terjadi atas hidup dia, atas pertuduhan, pemfitnahan terjadi, dia dipenjarakan lagi, ya. Tetapi Yusuf tetap memuliakan Tuhan dan Tuhan menyertai dia, saudara, sehingga dia diangkat, ya, menjadi orang penting dalam kerajaan Mesir pada masa itu. Begitulah kehidupan kita, sehingga hari ini hal-hal terjadi serupa, ya, di mana apabila kita melewati, ya, dalam ujian pencobaan seperti itu, akan ada penghujungnya yang mulia yang terjadi, saudara. Jadi kita tidak usah takut, sebab apa yang terjadi kepada kita hari ini setelah kita terima Tuhan, semuanya seizin Tuhan dengan maksud yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ya, kita sangat bersyukur dibandingkan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka tidak mengerti hidup mereka bagaimana dan kenapa. Tetapi kita seharusnya sudah mengerti apabila didatangi oleh pencobaan, didatangi oleh ujian, kita itu harus mengerti bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak ada satu pun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, sebab kita ini sudah di dalam hidup Tuhan. Kita ini milik Dia. Dalam apa bentuk yang terjadi mendatangi kita, ya, bukan karena kesalahan kita, tetapi seizin Tuhan, ya. Jadi ada maksud baiknya. Tapi kalau ada yang terjadi karena dosa kita itu bertobat. Kita itu datang kepada Tuhan, kita bertobat, ya. Ya, saudara, kita lihat dalam Yesaya 43 ayat 1 hingga 7. Firman Tuhan berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Ya, di sini kita lihat semua orang yang disebutkan dengan namaku, semua orang yang disebut dengan nama Tuhan, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Nah, kita itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apa tujuannya? Panggilan surgawi itu kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kubentuk dan yang kujadikan, ya. Itu berbalik kepada kita itu memuliakan Tuhan, tidak dibatasi oleh faktor usia. Ya, Anda itu sudah tua, Anda itu masih muda, masih cergas dan kuat. Tuhan itu membawa kita untuk tetap memuliakannya. Tidak ada dibatasi oleh faktor usia kita. Jangan dikatakan karena kita ini sudah tua, kita ini tidak dipakai lagi, kita ini tidak dapat melayani lagi. Ya, memuliakan Tuhan itu tidak hanya hal-hal yang seperti itu, saudara. Memuliakan Tuhan itu di mana saja dan bila saja dan bagaimana saja hidup kita itu harus memuliakan Tuhan, ya. Jadi kita sadari, saudara, orang Kristen ini ada yang hidupnya bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi mereka itu masih seperti kanak-kanak dalam kerohanian. Ya, jadi apabila hidup kita itu tidak pernah dewasa karena kita tidak sanggup makan makanan keras, kita tidak sanggup menerima setiap pencobaan dan ujian, kita itu tidak dapat matang-matang, kita tidak dapat bertumbuh, ya, tidak dapat dewasa dalam hal-hal rohani. Makanya sangat sukar, ya, bagi kita yang masih kanak-kanak dalam hal rohani ini untuk memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan kalau kerohanian kita itu masih kanak-kanak, masih makan susu, minum susu saja, ya.
seperti yang difirmankan di dalam Ibrani 5 ayat 12 hingga ayat 13 berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah saudara, kita itu harus berubah. Kita harus percaya Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup kita. Pencobaan, ujian itu saudara, kita ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, ada sesuatu yang Tuhan siapkan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Apabila kita dewasa rohani kita menjadi dewasa, kita menjadi matang dalam kerohanian kita itu dapat memuliakan Tuhan. Kita ada kekuatan, kita ada hikmat dari Tuhan, kita dimampukan memuliakan Tuhan dalam apa saja aspek kehidupan kita. Ya, sekalipun mungkin kita katakan kita belum sampai kepada kesempurnaannya. Ya saudara, jadi sebaliknya ya saudara, ada juga orang-orang yang muda. Ya, mereka itu masih muda, tapi mereka itu justru mampu menjadi saksi. Mereka menjadi berkat karena mereka cepat matang di dalam kerohanian mereka. Ya, karena itu Rasul Paulus menasihati si Timotius ya, sebagai orang muda pada ketika itu, agar dia tidak merasa rendah diri ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, katanya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Begitu juga kita ajarkan kepada anak-anak kita, supaya mereka itu semangat untuk memuliakan Tuhan, menjadi teladan. Walaupun mereka itu muda, mereka boleh menjadi teladan kepada orang-orang percaya. Menjadi teladan kepada orang percaya, bukan hanya teladan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya, orang yang kenal Tuhan. Ya, dalam perkataan mereka, di dalam tingkah laku mereka, di dalam kasih mereka, di dalam kesetiaan mereka, dan di dalam kesucian mereka. Hal-hal seperti ini ya saudara harus diawalkan kita ajar anak-anak. Sebab firman juga mengatakan ya, apa yang membuat kelakuan anak kita itu bersih, itu dari firman Tuhan. Ya, biar anak kita itu cari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Yang lain itu Tuhan akan berkati mereka. Berkat apapun, rencana apa, semua dalam tangan Tuhan. Yang penting anak kita itu bawa mereka cari kerajaan Tuhan berdasarkan Matius 6 ayat 33 ya. Kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Oke. Jadi yang kedua saudara, panggilan surgawi itu apa? Yang kedua, berdampak dan jadi berkat bagi orang lain. Ya, panggilan surgawi itu kepada kita supaya kita itu berdampak, kita itu jadi berkat bagi orang lain. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10 hingga ayat 12, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Yahweh oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah, kepada Yahweh. Ya, jadi di sini Ia yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan benih bagi kita untuk menjadi berdampak, untuk menjadi berkat kepada orang lain. Ya, roti yang disiapkan untuk dimakan, untuk dibagikan kepada orang lain. Ya, Ia juga yang menyediakan benih ya, untuk kita tabur firman Tuhan, kita tabur firman Tuhan, kita tabur Injil, kita nyatakan kerajaan Tuhan kepada orang lain. Ya,
ada orang lain yang perlukan sokongan di dalam doa kita, doakan. Kuasa Tuhan yang terjadi, kuasa Tuhan yang melawat mereka, sehingga orang yang dalam kegelapan itu, mereka itu dikeluarkan dan datang kepada terangnya Tuhan. Jadi kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, ya, dari kasih karunia Yahweh. Jadi setiap kita ini layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh. Jangan hanya katakan hanya pastor saja yang melayani, hanya pelayan saja yang boleh melayani. Kita ini datang ke gereja, duduk dan dengar. Tidak sedemikian saudara. Setiap dari kita itu dipanggil untuk berdampak dan jadi berkat bagi orang lain. Ya, Tuhan itu sudah menyediakan benih. Dia sediakan roti kepada kita. Dia sediakan, ya, kepada kita setiap talenta karunia apa yang ada pada engkau pada hari ini, baik itu dalam pelayanan musik, baik itu dalam karunia penyembuhan, baik itu dalam karunia apapun yang Tuhan siapkan kepada saudara. Saudara berdoa minta pimpinan Tuhan, kiranya saudara tidak tahu bagaimana, ya, ataupun saudara bertanya kepada pemimpin saudara, ya, untuk bagaimana seharusnya saudara melakukan, ya, menyatakan, mengulurkan setiap apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara untuk menjadi berdampak dan jadi berkat kepada orang lain. Ya, jadi Tuhan telah memberi saudara kepada kita dengan cuma-cuma. Bila kita melakukan itu, kita tidak harapkan balasan. Tuhan sudah memberi dengan cuma-cuma kepada kita. Darahnya tercurah, tubuhnya dipecah-pecah bagi kita itu dengan percuma-cuma diberikan kepada kita. Makanya kita harus memberi dengan cuma-cuma saudara. Dalam Matius 10 ayat 8 dikatakan Tuhan telah memberi dengan cuma-cuma, berilah juga dengan cuma-cuma. Ya, kita lakukan dengan kerelaan. Ya, kalau sekalipun kita malas, kita harus berdoa supaya kita itu dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang baik bagi kemuliaan Tuhan, ya, supaya kita jadi berkat. Menjadi berkat itu bukan untuk kepentingan sendiri, menjadi berkat itu menolong, ya, memuliakan Tuhan. Orang lain melihat kemuliaan Tuhan, ya, kita itu jadi berdampak, kita itu jadi berkat bagi orang lain. Walaupun masa kita mungkin kita tidak punya waktu yang panjang ataupun kita tidak punya ruang yang besar bagi kita itu tidak diperintahkan oleh waktu kita yang di atas waktu itu saudara. Maka kita ambil mana saja ruang dan peluang. Kita tidak tahu yang mana satu yang bertumbuh, yang mana satu yang akan berhasil. Ya, kita tidak tahu sama ada hari hujan dan musim-musim tertentu, tapi kita terus nyatakan kesempatan yang kita ada, kita nyatakan saja tentang Injilnya Tuhan, kemuliaannya Tuhan. Ya, kita jadi berkat. Ya, kita tidak hanya memberi dari segi materi, jasmani kita, waktu kita juga kita memberkati dengan dari segi waktu kita, memberkati juga dari segi hal-hal rohani, firman yang kita kenal, ya, firman Tuhan yang sudah berkarya dalam hidup kita. Kita salurkan, kita jadi saluran berkat. Ya, jangan katakan hanya karena kita orang yang baru datang kepada Tuhan makanya saya harus duduk dan diam dulu. Ya, kiranya Tuhan sudah membuka bagi kita jalan, ya, bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita nyatakan tentang kebaikan Tuhan atas kehidupan mereka. Ya saudara, jadi berdampak, jadi berkat bagi orang lain selain dari sendiri. Juga kita harus berdampak. Pertama itu di dalam keluarga kita. Ya, berdampak jadi berkat dalam keluarga kita. Ya saudara. Jadi selepas itu kita menjadi dampak juga, jadi berkat juga bukan hanya kepada orang yang dalam kegelapan,
tapi dengan rekan seiman kita, ya, kita itu saling sama-sama berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kita saling ya berganding ya dengan rekan kerja kita, dengan kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kita itu jadi berdampak dan jadi berkat. Ya. Dalam Matius 4 ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nah, saudara, bukankah itu sesuatu yang sangat membuat kita bahagia, di mana sebuah tempat yang gelap sudah diterangi, ya. Orang-orang dilepaskan, orang-orang yang dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh sakit penyakit, kuasa maut. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Belas kasihan Tuhan itu selalu hadir di saat Dia ya berdoa bagi setiap orang yang memohon kepadanya. Ya saudara, karena apa ya saudara? Dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita ini terang dunia. Anda dan saudara, semua kita yang kenal Tuhan, semua kita yang dipanggil panggilan surgawi itu menyatakan kepada kita bahwa kita ini adalah terang dunia. Kita inilah yang menerangi dunia. Kita nak tunggu siapa lagi? Kita yang dipanggil, semua umat Tuhan itu adalah terang dunia yang menerangi dunia. Kamu adalah terang dunia, baik di sebelah utara, timur, selatan, dan barat, baik di pulau-pulau, di gunung-gunung, di mana saja Anda berada. Anda itu menjadi terang. Ya, kita itu jadi kepala, kita bukan ekor. Kita itu jadi saksi. Tidak hanya datang ke gereja, kita itu memuji dan memuliakan Tuhan, tapi kembali kita ke rumah, kita mendengar lagu duniawi, memuja-muja dunia. Itu bukan yang benar, saudara. Ketika kita datang memuji mulia Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, di mana saja kita memuji Tuhan. Balik kita ke rumah, jiwa roh kita sentiasa memuji Tuhan. Kita bersaksi pada jiran-jiran kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang menjadi berkat. Ya, menjadi berkat. Kita itu bawa orang kepada Tuhan. Kita itu bersaksi kepada mereka-mereka yang dalam kegelapan. Itulah maksudnya jadi terang. Ya, kita itu merindukan Tuhan setiap waktu, setiap hari. Tidak kira kita itu di gereja maupun kita di rumah. Ya, kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Saya itu suka sekali kalau di rumah itu pasang lagu rohani. Ya, saya memang ya begitulah ya kita ya memuliakan Tuhan, kita jadi berkat. Ya, ada satu kali satu rekan saya, dia itu pernah melayani di sebuah sekolah. Anak-anak yang dia layani semua itu adalah orang-orang yang bermasalah. Mereka itu ada masalah dari keluarga mereka, latar belakang mereka. Dia itu dihantar Tuhan di suatu tempat dan ditempatkan di kelas yang paling teruk. Tidak ada guru-guru yang begitu senang mengajar di kelas itu dan sangat sukar, karena mereka itu betul-betul anak-anak yang ada masalah, karena mereka itu punya masalah di dalam keluarga mereka. Jadi masalah itu mereka bawa dalam kehidupan mereka. Tuhan pakai hamba Tuhan ini, saudara. Ya, mereka itu di dalam pergaulannya seperti bukan hanya seperti murid saja, tapi seperti sahabat. Orang-orang muda ini lama-lama mula-mula mereka itu betul-betul masalah, tapi Tuhan yang menyertai hamba Tuhan ini. Ya, mereka itu datang dan Tuhan itu banyak menyatakan ya kepada hamba Tuhan ini apa masalah-masalah anak-anak sekolah ini. Mereka itu datang kepada hamba Tuhan itu. Sebab di dalam rumah hamba Tuhan itu tidak ada CD-CD lain. Semuanya hal-hal berkenaan rohani. Ya, pujian-pujian rohani, kesaksian rohani. Jadi mereka tidak ada pilihan untuk memasang benda lain. Mereka pasang, mereka dengar lagu itu. Saya percaya saudara, sebagian dari mereka itu tersentuh. Satu ketika
ketika peperiksaan keluar, yaitu peperiksaan SPM, semua dari kelas itu 100% lulus dalam mata pelajaran yang hamba Tuhan ini ajar. Semua keluarga mereka itu sangat bahagia. Mereka itu melihat perubahan anak-anak mereka. Bagi dunia ini itu terlalu sukar. Tapi karena kasih Tuhan menyertai setiap kita, ya serindu menjadi berkat, Tuhan pasti memulihkan mereka dari kegelapan kepada terang. Sebab apa yang dikatakan firman Tuhan, ya, terang Tuhan itu mengalahkan kegelapan. Ya, dalam Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terang itu berbuahkan kebaikan, saudara. Kita tidak perlu keliru. Kebaikan, keadilan, ada adilnya. Tak ada berat sebelah. Walaupun kita bersaudara tidak ada yang berat sebelah. Dan kebenaran, ya, ada benar. Nah, dalam terang itu ada kebaikan, ada keadilan, ada kebenaran. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amin, saudara. Ya, Tuhan yang memampukan. Mana mungkin kita ini dapat mengasihi orang lain tanpa kasih Tuhan yang ada dalam kita. Ya, tanpa terang Tuhan. Ya, semua apa yang baik yang lahir dari hidup kita, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur. Tuhan kita sungguh dahsyat. Tuhan kita sungguh luar biasa. Ya, saudara, jadi yang ketiga, panggilan surgawi itu membawa kita untuk menjadi serupa Kristus. Saya mendengar saja perkataan ini, saya mulai pikir, susah sangat. Jadi serupa Kristus itu susah. Saudara, saya berdoa dan bergumul bagaimana sebenarnya menjadi serupa Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya ulang sekali lagi, saudara. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara lihat firman Tuhan. Semua orang yang dipilihnya, Dia yang pilih dari semula. Mereka juga itulah yang ditentukannya. Kita yang dipilihnya dari semula, kita itu juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Bukan karena kita sendiri yang mau untuk jadi serupa, tapi itu ajakan Tuhan. Itu dikatakan Tuhan, kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, kesulungan itu, saudara, berkaitan dengan posisi Kristus sebagai sumber dari status kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tanpa penebusannya tidak mungkin kita menjadi anak Tuhan, ya, anak-anaknya. Jadi Tuhan itulah, Dia sulung dalam segala sesuatu. Dia sulung di dalam kekudusan, Dialah sulung di dalam segala kasih. Dalam hal kesabaran, Dialah yang sulung. Dalam hal belas kasihan dan sebagainya, Dia itulah ya sulung dari segalanya, saudara. Makanya, saudara, kalau kita susah mengasihi orang yang membenci kita, kasih itu tidak dapat datang dari diri kita sendiri. Kasih kita itu tidak sempurna. Kita harus mengasihi dengan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu yang memampukan. Ya, kita hidup kudus. Susah bagi kita hidup kekudusan di zaman ini. Media itu sangat berleluasa, tetapi kekudusan dari Tuhan.
yang memampukan kita. Semua dari Tuhan. Dialah sulung dari segalanya. Dia yang mampukan kita. Kita itu datang merendahkan diri. Kita itu datang seperti anak kecil yang mau belajar setiap hari, saudara. Jadi Ibrani 5 ayat 8 hingga ayat 9 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Ya, sekalipun ia adalah anak, sekalipun ia adalah orang yang berkuasa di atas segalanya, di atas semuanya, tapi dia belajar menjadi taat. Jadi kita untuk jadi serupa dengan Kristus itu kita harus belajar taat. Jangan sikit-sikit kita memberontak, jangan sikit-sikit kita itu membantah, kita itu menentang. Ya, kita harus belajar taat. Itu semua karena Tuhan. Kita belajar taat itu karena Tuhan. Ya, sebab kita tidak hidup dari diri kita sendiri lagi. Kita itu hidup dari Kristus yang hidup di dalam kita. Maka kalau hari ini Anda itu taat, Anda taat karena Tuhan. Bukan karena manusia, bukan karena siapa-siapa ataupun diri sendiri, tapi karena Tuhan. Ya, Tuhan itu belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Kita belajar taat dari apa yang kita derita. Ya, apa yang kita deritai, apa yang menjadi ujian, pencobaan dari hidup kita, kita harus tetap belajar taat. Supaya kita sampai kepada destinasi yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Rancangan damai sejahtera, kehidupan kekal. Ya, sesudah itu ia mencapai kesempurnaannya. Tuhan sudah mencapai kesempurnaannya. Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi kita semua. Kita yang taat, kita terima keselamatan. Nah, Tuhan tidak mempertahankan hak yang seharusnya dia pertahankan. Dia datang dengan merendahkan diri. Bukan hanya karena kita ini pemimpin, kita pastor, patri maupun deacon, maka kita pertahankan hak kita. Kita itu tidak mau merendahkan diri. Sedangkan Tuhan, Raja atas segala raja, tidak mempertahankan haknya. Dia datang merendahkan diri. Ya, saudara, dalam Wahyu 3 ayat 21 dikatakan, barang siapa menang, katanya, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah, sebagaimana Tuhan Yesus telah menang, kita sebagai umatnya, kita sebagai anaknya juga, kita harus menang seperti Tuhan Yesus. Makanya kita tidak akan bosan, kita tidak akan tidak mengerti jalan kita itu kemana. Kita akan mengerti tujuan kita itu. Tidak salah kita mau menang. Kita mau menang di dalam Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus. Ya, jadi menjadi serupa Kristus. Ya, hidup ada banyak keteladanan yang Tuhan tinggalkan. Ya, kalau kita baca Alkitab, bagaimana dia mengajar tentang persahabatan. Ya, dia juga banyak diteladani yang dia tinggalkan, ya, kepada kita untuk kita terus kuat, terus taat. Ya, kita bersyukur saudara, Tuhan kita sungguh baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita itu mendengar, dia hidup saudara, dia ada di tengah kita, dia ada bersama kita. Tuhan kita itu mendengarkan kita dan melihat pribadi kita. Kita itu jangan pandang kiri kanan, fokus kepada Tuhan. Dalam panggilan surgawi ini kita fokus, kita lihat Tuhan. Memang ada badai, angin ribut di sebelah kanan kiri kita. Ada kebisingan-kebisingan yang kita dengar yang dapat melemahkan, membuat kita menjadi takut. Tetapi kita pandang Tuhan Yesus. Kita fokus kepada Tuhan Yesus. Maka kita dapat maju.
kita akan dapat berjalan. Mungkin kita tidak laju, kita berlari, tapi fokus kita terus kepada Tuhan. Ya saudara, jadi kesimpulannya dalam 1 Korintus 9 ayat 24c dan ayat 25 hingga ayat 27, larilah begitu rupa. Larilah begitu rupa. Ya. Berbicara mengenai keseriusan kita berlari dengan tujuan yang benar, yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Ya, larian itu memerlukan banyak persiapan. Oke, saya mau lihat, bahwa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24c, ayat 25 hingga ayat 27 dikatakan begini, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, dalam panggilan surgawi kita, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, ayat seterusnya 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara, begitu, larilah begitu rupa. Berbicara mengenai maksud larilah begitu rupa itu berbicara mengenai keseriusan untuk kita berlari dengan tujuan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Larian kita itu memerlukan banyak persiapan. Kita perlukan latihan, kita perlukan ketekunan, kita perlukan pengorbanan, disiplin, kita perlukan kegigihan dan sebagainya, saudara. Sebab dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dikatakan, firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Beribadah itu harus dilatih. Bukan hanya kita datang ke gereja beribadah itu, saudara, tapi persekutuan kita dengan Tuhan, keintiman, kepribadian kita dengan Tuhan. Ya, kita itu berlari pada panggilan surgawi. Latihlah. Dan janji Tuhan hari ini kepada kita sampai selamanya dalam Yakobus 1 ayat 12b. Yakobus 1 ayat 12b, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan kepada barang siapa mengasihi dia. Amin, saudara. Amin, amin. Ya, begitulah firman Tuhan, ya, kepada kita semua, masuk saya sendiri, saudara. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Kau dahsyat, Kau baik, Kau luar biasa. Kau penuh kasih. Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Kau sangat mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Biar Tuhan Engkau terus bersama kami. Engkau yang terus menyertai kami dalam setiap larian kami, tujuan panggilan surgawi, untuk kami sampai kepada kesempurnaan, untuk kami sampai kepada destinasi, ya Tuhan. Engkau yang tuntun kami, Engkau yang membuat kami menang, Engkau ya Tuhan buat kami maju, Engkau yang menolong kami, buat kami disiplin, gigih, tekun dalam setiap pengorbanan apapun, Tuhan, yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami, setiap para pendengar, setiap pelayanan-pelayanan kami di mana saja, Tuhan, Kau yang berkati. Agar banyak jiwa-jiwa, banyak lagi jiwa-jiwa akan datang. Kemuliaan Tuhan memenuhi, kemuliaan Tuhan yang memenuhi, yang memagari kami. Terima kasih Tuhan, kami ini alat kerajaan-Mu.
Biarlah banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui terang Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Oke, jadi kita akan menyediakan perjamuan kudus. Kita ambil perjamuan kudus, siapkan setiap pribadi kita. Saya akan baca di dalam Matius 26 ayat 26. Kita ambil roti dengan air. Roti lambang kepada tubuh Tuhan dan air lambang kepada darah Tuhan. Kita percaya ini adalah perintah Tuhan kepada kita supaya kita memperingat ya akan tubuh dan darahnya, akan apa yang telah Dia perbuat kepada kita 2000 tahun yang sudah berlalu. Hari ini kita tetap akan ingat. Kita percaya di balik apa yang Tuhan perbuat adalah sesuatu yang rahasia yang besar, rahasia yang mulia. Ya, mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang Maha Kudus, Maha Besar, Maha Mulia. Tuhan, terima kasih saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk mengingatkan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu, darah Tuhan yang dahsyat luar biasa telah diberikan kepada kami. Setiap kami yang mengambilnya, biarlah Tuhan karya di balik tubuh dan darah-Mu berkuasa atas hidup kami. Kami menikmati, kami Tuhan melihat, merasakan terdalam apa yang telah Tuhan perbuat bagi kami. Tidak hanya kami dengar-dengaran saja, tapi akan meresap dalam kehidupan kami apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami merasakan kasih Tuhan yang maha besar, maha agung. Terima kasih ya Tuhan, Kau dahsyat ya Tuhan. Siapkan diri kami untuk mengambil tubuh dan darah-Mu. Sucikan dan kuduskan kami seluruhnya. Apapun kesalahan, apapun dosa dan pelanggaran kami hari ini maupun hari yang telah berlalu yang belum kami akui di hadapan-Mu. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Siapapun yang menyakiti kami doakan Kau Tuhan berkati mereka. Berkati kehidupan mereka, berkati ya Tuhan. Engkau maha besar ya Tuhan, Engkau maha penyayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Yesus kami telah doa dan mengucap syukur. Amin. Oke, dan kita akan baca dari Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Kita pecahkan, ambil roti dan pecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti ini lambang kepada tubuh Tuhan. Dengan iman percaya kita di dalam nama Yesus, kita makan tubuh Tuhan. Mari kita sama-sama makan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Air ini melambangkan darah Tuhan. Dengan iman percaya kami minum darah Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama minum. Haleluya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, rabas syukur tikia rabas si kurasanta karababa. Oh, raba sikia rasanta korosi tikia rababa sata karababa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang mulia, Raja atas segala raja. Tuhan yang menyertai kami, ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kesempatan kami sekali lagi bersama-sama dapat mengingatkan tubuh dan darah-Mu. Sampai garis keturunan kami mengingatkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Mengingatkan di mana tubuh-Mu ya dipecah-pecahkan bagi kami dan darah-Mu tercurah bagi pengampunan dosa kami. Kami terima Tuhan, tubuh dan darah-Mu sebati di dalam darah tulang daging tubuh roh kami.
Kami terima kesembuhan, kami terima anugerah kesehatan ilahi daripada Tuhan. Setiap sakit penyakit, setiap tantangan maut dipatahkan oleh kuasa di balik tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, haleluya saudara. Sampai kita berjumpa lagi nanti di minggu akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan